Selamat malam semuanya. Hari ini judulnya, hari ini passwordnya pasti seru. Karena kita nggak training satu arah ya, kita ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, hari ini topiknya aku ngerasa perlu untuk discuss, karena udah beberapa member itu udah nggak sabar, udah pengen offline-offline aja. Ini sebentar lagi juga Ci Erna pasti udah offline 100% karena dia udah vaksin. Ci Erna belum vaksin aja udah berani, apalagi Ci Erna udah vaksin gitu. Jadi kita prepare untuk offline kembali. Nah di Bali juga ya, di Bali itu meskipun COVID-nya naik, tapi ternyata tim Bali sudah BOP-nya offline. Nah kita akan bahas bagaimana kalau kita kembali lagi ke offline. Nah ini yang praktisnya di lapangan ya. So welcome buat member-member yang baru. Buat member-member baru yang kenal bisnis ini dengan nama bisnis online BGS, memang kita selama pandemi ini mengerjakannya nyaris 100% secara online, jadi pakai Zoom. Cuma sebenarnya bisnis ini jauh lebih efektif closing rate-nya kalau kita sharing ke orang-orang yang kita kenal justru. Jadi yang offline. Nah, pada saat kita mengerjakan bisnis ini secara offline, ada hal-hal yang seringkali menjadi pertanyaan dan kita akan diskusikan hari ini ya. Oke, aku akan langsung share screen-nya. Ada 16 pertanyaan yang aku persiapkan, yang sering ditemui di lapangan, tapi nanti teman-teman bisa tambahkan juga ya, buat diskusi kita malam ini. Kita mulai dengan diskusi kita yang pertama. Kalau bikin janji. Nah, bikin janji, biasanya member-member baru itu, kalau mau cerita ke temennya, kan belum bisa presentasi nih, produk-produk belum menguasai banget. Terus biasanya akan minta tolong upline-nya. Jadi ada 3 pihak nih. Ada si pengundang, which is itu member baru. Kemudian ada undangannya, which is prospek yang belum jadi member. Dan ada upline-nya. Gitu, tiga pihak ketemuan ya. Biasanya ketemunya bisa di tempat-tempat umum. Atau bisa di rumah juga ya. Misalnya rumahnya si prospek. Atau ada yang diajak ketemu di home meeting-nya si upline, rumahnya upline. Atau di coffee shop, atau di mall, atau dimanapun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau bikin janji offline, sebaiknya ketemuan di mana ya? Nah, siapa mau jawab? Outdoor. Boleh. Biar Ci Erna bisa nge-pull ya? Iya, tahu aja. Aduh, gawat ini. Nah, kalau upline-nya nggak nge-pull, gimana? Ya sudah, terserah dia. Jadi tergantung on request sih, Lus. Dia minta di food court, ayo. Dia minta di mana, ayo. Gitu. Oke. Nah, saya ini ikut aja. Di rumah juga ayo, gitu, Lus. Gitu ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Asumsi upline tidak merokok, downline tidak merokok. Jadi tidak mesti outdoor. Oke. Bebas nih. Buat janji offline, sebaiknya ketemuannya di mana? Kalau aku member sih yang nentuin di food court atau di kantor stokis Biobin Kemayoran bisa. Oke, why? Pertama kalau di food court itu keajaran training kita yang sebelumnya tidak ada yang diberatkan di sana. Terus waktu juga kita lebih fleksibel di sana, nggak istilahnya kalau kita di restoran yang counter tertentu itu kan nggak enak ya, kita mau duduk lama di sana kan kesannya gimana gitu. Kalau di food court sih lebih bebas. Kalau di kantor Kemayoran biasanya saya pakai karena di sana udah ready stock. Jadi kalau kita langsung closing on the spot, langsung udah bisa dapat barang, transaksi beres. Yes. Betul. Okay. Very good. Wih, tradingnya berkesan ini ya, ketemunya di food court ya. Oke, good. Nah, ini aku tambahin juga ya. Ada member-member yang biasa ketemuannya itu tempat-tempat elit. Jadi aku punya member dulu, salah seorang petinggi perusahaan. Jadi beliau itu kalau biasa ketemu dengan kliennya, ketemu dengan bisnis partnernya, itu di lobby lounge-nya hotel. Di Shangri-La, lobby lounge. asik. Di Hotel Mulia, lobby lounge. Jadi teh tawarnya aja, teh tawar seteko itu bisa 92.000 belum pakai pajak. Belum tax. belum service charge gitu. Ya.
Nah, impact-nya apa kira-kira? Kalau kita janjian sama prospek, janjian sama upline, downline, ketemunya di tempat-tempat yang se-elit itu, dampaknya apa? Takut, Sulit ditiru. takut susah ditiru juga. Betul. Itu marketing bank Lus kebanyakan gitu, memang janjinya di lobby-lobby sama gitu di ya. coffee shop ya. I see. Nah, permasalahannya adalah bisnis ini bisnis duplikasi. Jadi kalau undangannya berpikir, oh kalau ngajak upline ketemu buat presentasi itu harus di lobby hotel ya, harus kayak gini ya. Akhirnya dia bisa jadi takut ngerjain bisnis ini. Kenapa? Belum apa-apa udah keluarnya gede duluan, udah ratusan ribu cuma minum doang. Ya, betul sekali. Jadi sebaiknya janjiannya kayak di tempat-tempat yang seluruh kalangan sanggup ya. Kayak di food court gitu itu oke. Kalau di Starbucks boleh nggak di Starbucks? Boleh aja, tapi mahal. Bayar. Boleh aja ya. Nggak ada larangan sih. Nggak ada larangan. Cuma apakah itu oke untuk semuanya ya? Kalau misalnya udah tahu nih upline-nya tukang ngopi di Starbucks, terus si undangan juga tukang ngopi di Starbucks, ya udah terserah, nggak apa-apa gitu ya. Cuma bayangin ya, kalau yang diundang itu duitnya lagi cekak. Janjian ketemuan di Starbucks, semua masing-masing udah pada order, dia datang terakhir dia mau nggak mau ngorder juga. Waduh, beli nasi aja, beli beras aja berat, disuruh beli kopi Starbucks lagi puluhan ribu. Bisa jadi buat dia berat gitu ya. Jadi yang recommended tempatnya adalah seperti tadi kata Cita, sebaiknya di food court. Kenapa nggak di rumahnya si prospek? Tergantung. Banyak gangguan. Terlalu privacy. Terus kita kayak sales ya, nyamper ke rumah gitu. Posisinya udah langsung di bawah angin. Di bawah angin. Kita nyamper ke rumahnya, udah kayak sales door to door ya, kayak mau nawarin panci. Terus nanti anaknya minta dimasakin, terus dianya nanti sibuk lagi nyapu, lagi ngepel, lagi ngapain, kita disuruh tunggu gitu. Waktu kita jadi seolah-olah tidak berharga gitu. Dan kalau seandainya orangnya disuruh nyamper ke rumah kita, ya itu juga itu juga kurang fair ya. Rumahnya jauh lagi, rumahnya di Bogor, kita di Sunter, suruh nyamper ke Sunter gitu untuk dipresentasiin. Itu juga kurang fair. Ada beberapa orang yang menjalankan bisnis melakukan seperti itu dan pakai jebakan lagi ya, agak nyebelin jadinya. Jadi kayak bilang mau tahu mengenai bisnis kita gitu, ternyata dia pengen presentasi bisnisnya dia. Aku pernah tuh sama orang asuransi ya, suruh samperin ke Mall Puri gitu. Aku pikir prospek nih, lumayan nggak apa-apa dia samperin ke Mall Puri. Begitu sampai sono, ternyata dia mau nawarin asuransinya. Wah, itu aku langsung jadi catatan ke tim ya. Jangan lakukan jebakan Batman seperti itu karena itu menyebalkan. Oke, jadi kalau kita mencari bisnis partner itu kan setara ya. Kita tidak lebih tinggi dari si prospek, kita juga tidak di bawahnya si prospek. Jadi sebaiknya janjiannya ketemu di tengah. Nah, misalnya kalau rumahnya sama-sama agak jauhan gitu nih, misalnya Jakarta sama Karawaci. Ada Kotim nggak di sini? Kotim Karawaci ini. Kalau aku ketemuan sama Kotim, bukan aku dari Sunter ke Karawaci atau yang Kotim nyamper ke Sunter, kita bisa ketemu di tengah, misalnya ketemu di Taman Anggrek atau ketemu di Central Park gitu. Dokris masih inget kan ya daerah-daerah situ ya? Ya, jadi kayak gitu kurang lebih ya. Kita cari fair-nya, ketemu di tengah gitu. Ada yang mau kasih komentar mengenai ini buat janji offline sebaiknya ketemuan di mana? Atau udah oke semua? Oke, Bu. Oke, kita lanjut ya. Fair enough ya, ketemu di tengah ya. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Ini gimana? Bentar. Jadi. Oke, kalau ketemuan offline dengan prospek juga dengan upline kan 3 pihak nih. Yang bayar siapa? Masing-masing. Kenapa? Kenapa bayar sendiri-sendiri? Takut nanti calon prospeknya takut, membernya yang bawa kita takut, aduh ternyata aku harus bayarin ya gini kalau upline yang bayar misalnya seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya ekspektasinya upline dong yang bayarin gitu kan, upline yang bayarin. Nah,
Kira-kira kalau upline-nya disuruh bayarin terus, upline-nya mau nggak terus-terusan bantuin presentasi? Telkomsel Veronica nanti, Bu. Upline langsung nggak bisa dihubungin upline-nya, dipalakin terus ya. Tapi kalau pengundang yang harus bayarin semuanya, nanti si undangannya ini, si prospeknya ngelihat, oh gini ya, kalau kita mau minta bantuan upline, kita harus bayarin ya. Terus kalau kita ngundang prospek, kita harus bayarin ya, berat juga nih bisnis ya. Belum tentu closing, udah harus ngebayarin upline, ngebayarin prospek. Jadi dia juga takut ngejalanin bisnisnya. Gitu. Atau si prospek yang suruh bayarin, jangan juga. Gile, baru mau di prospek udah dipalakin. Gimana nanti kalau join? Gitu. Jadi sebaiknya bayar masing-masing ya, bayar masing-masing. Dan ini bisnis kita masing-masing ya. Upline juga kita nggak tahu kondisi dia, mungkin kita lihat oh ada income apa segala macam, tapi kita nggak tahu, siapa tahu dia cicilannya banyak gitu kan. Dan bisnis kan bisa naik turun, up and down. Jadi supaya bisa jalan terus, maka sebaiknya dari awal sudah benar duplikasinya. Jadi jangan ekspektasi memberatkan salah satu pihak. Supaya kita jalan bisnisnya juga enak, downline kita juga bisa jalan dengan enak, upline kita juga kita minta tolong, dia nggak kabur-kaburan gitu ya. Oke. Ada komentar sampai sini? Ada yang kurang setuju? Gimana nih? Ini yang mau discuss ya, tinggal di unmute aja. Tinggal mic yang di kiri bawahnya ditekan. Kayaknya kalau cuman minum aja sih bayarin membernya bisa sih. Oke. Asal jangan makan aja. Oke. Nah, ini satu poin juga. Kalau seandainya bikin janji, sebaiknya tidak di jam makan ya. Iya, betul. Iya, kalau di jam makan, makannya aja udah mau 1 jam sendiri. Akhirnya habis itu prospeknya lihat-lihat jam, selesai makan pulang ya, SMP ya. Selesai makan dia lihat-lihat jam, aduh gue ada janji lagi nih, gue buru-buru nih, harus ini, harus itu. Belum mulai presentasi, belum mulai cerita bisnis, udah langsung nggak ada waktu lagi, atau keburu bosan orangnya. Jadi kalau bisa di luar jam makan. Oke, mengenai si pengundang bilang gue masih mampu lah bayarin prospeknya, bayarin upline juga masih mampu, kalau minum doang nggak apa-apa lah. Oke, ada yang mau kasih tanggapan? Nggak apa-apa ya, ini kita open discussion ya, nggak ada benar nggak ada salah kok ini. Jangan takut dijudge. Sebetulnya sih itu bukan soal amount ya, bukan soal rupiah, tapi ada nilai yang harus bisa diduplikasi. Jadi kadang-kadang mungkin orang yang di prospek akan berpikir gini, berarti kalau saya mau prospek orang, saya mesti bayarin. Takutnya dia akan menganggap gitu, kita kan nggak tahu gitu loh. Khawatirnya begitu. Jadi kalau kita lepas kayak di food court dia bayar sendiri-sendiri, tujuannya bukannya mau bayarin atau pelit gitu ya, enggak. Tapi supaya dia tahu budayanya seperti ini gitu loh. Sebetulnya sih gitu, Din. Gitu ya, kira-kira dari aku sih gitu. Supaya jangan dia pikir, oh berarti gua kalau prospek gua mesti siapin bawa duit berapa, mesti siapin, nanti berarti gua mesti bayarin gitu. Begitu betul. Sih. Betul. Gimana Bu Dini? Bu Dini, nggak ada suaranya. Belum sih. Kalau di awal mungkin, kalau menurut saya ya, minum dibayarin nggak apa-apa lah. Tapi habis itu kalau dia udah jadi member, ya kita kasih tahu lagi bahwa ini seharusnya begini gitu. Cuman kalau menurut saya ya, karena ya kita kan ngajak dia untuk supaya jadi member ya. Gitu. Pendekatan masih ini ya, masih budaya ketimurannya masih kental. Iya, memang. Dulu pun aku berpikiran begitu. Mungkin kalau mau begitu boleh, tapi kita nunjukin kesederhanaannya. Supaya dia juga nggak berpikir, oh harus begini ya, harus begitu. Mungkin gitu kali ya. Yang wajar gitu loh. Nah, monggo, nggak apa-apa Bu Dini. Yeah. Kita nggak kaku ya, boleh dicoba cara seperti itu. Nanti seraya waktu berjalan, Bu Dini sendiri akan ketemu case by case-nya. Ada yang udah terbiasa digituin terus keterusan gitu ya, nggak
biasanya lu bayarin. Terus ya akhirnya ekspektasinya jadi seperti itu karena dia pikir sudah seharusnya begitu. Gak apa-apa, boleh dicoba. Nanti setelah beberapa kali ada training, baru di training dikasih tahu sebaiknya begini, bebas gitu. Tapi artinya dari awal masih contohnya udah nggak sesuai nih sama omongan kita nih. We don't walk the talk nih. Bingung juga ya. Tapi masing-masing orang Iya benar. Iya, bebas sih sebenarnya. Kita kasih kalau rule-nya tuh sebenarnya seperti itu, cuman takut nanti ke belakangnya, takut nanti mereka yang kalau pas-pasan kan dia takut bawa member, takutnya nanti disuruh bayarin atau gimana ya gitu loh. Cuman kita juga lihat keadaan sih gitu loh. Kadang kan kalau kita lihat mungkin member kita juga orang nggak gitu punya, mungkin ya udahlah kita yang bayarin atau gimana. Saya juga kadang lihat keadaan sih, nggak baku banget gitu. Betul, nggak kaku. Hubungan. Yang Cuma diundang tuh prospek mungkin masih hubungan memang biasa deket gitu, temen kan agak aneh jadinya. Betul. Oke. Ya, jadi ini kita bahas best practice-nya, tapi dalam kenyataannya di lapangan bisa case by case ya. Kalau yang kayak tadi udah biasa begitu, biasa bayarnya gantian atau gimana, ya itu kita tidak kaku. Cuma buat yang baru pengen ngejalanin, belum pernah ngerjain bisnis network marketing, kita kasih tahu sebaiknya begini, gitu ya. Yang bingung nih, nggak ada guidance. Oke. Jadi sampai sini oke ya, kalau ketemuan offline dengan prospek, juga dengan upline yang bayar siapa sebaiknya masing-masing, sebaiknya. Oke, yang ketiga. Oh iya, sorry. Bu, sorry Bu. Oh iya, boleh. Kan biasanya kalau di food court lah gitu, katakanlah biasanya kan satu meja satu bill ya. Oh. Kalau food court enggak. Order dulu. Bayar di konternya masing-masing. Kayak kafe atau apa gitu misalnya. Ini kan biasanya kan satu meja satu bill. Nah itu yang ngatur itu apakah si pengundang atau upline atau gimana nih kalau misalnya rules-nya harus misalnya bayar masing-masing gitu. Tipsnya gimana? Nggak harus. Jadi basically kenapa kita ketemuannya di food court? Karena order masing-masing pakai kartu masing-masing atau bayar masing-masing di counter yang dia order. Kalau ketemuannya di coffee shop, nah itu yang bisa jadi prahara, yang keluar bill nanti udah jadi satu bill. Makanya kita tadi dari awal ngebahas di mana dulu. Di mana dulu. Jadi memang udah dicariin tempat yang aman, baru bayarnya juga ya ini udah dipermudah nih. Kalau ketemunya di tempat yang memang bayar masing-masing, order masing-masing, ya udah bayar sendiri-sendiri gitu. Kalau closing bayarin boleh lah. Iya. Appreciation lah kan? Iya, biasanya aku boleh. gitu. Kalau closing aku bayarin, betul. Kalau closing go kita bayarin. Apalagi Linda di hotelnya. Di hotelnya kata Dini. Kalau Linda di hotelnya gratis. Beres, tenang aja. Tinggal tanda tangan kalau Linda. Oh, ayo kita kasih itu semua. Kan tagihan akhir bulan maksudnya. Terus nanti upline-nya Telkomsel Veronica ya. Oke, lanjut. Iya, tadi aku tuh mau ngomong yang di sini. Kalau kita seandainya menggunakan tempat yang seperti coffee shop gitu ya. Coffee shop itu kan orang bangun coffee shop, buka coffee shop itu perlu modal ya. Terus dia sediain wifi, itu juga dia perlu duit ya. Nah, kalau kita mau pakai tempat seperti itu, tempat coffee shop untuk duduk lama-lama, untuk presentasi, even nggak lama, numpang duduk aja, kira-kira fair nggak buat mereka kalau kita nggak beli apapun, cuma numpang duduk doang pakai wifi? Nggak fair lah. Ya nggak fair. Oke, jadi sebaiknya ada ya beli sesuatu ya. Iyalah. Jangan nggak beli sama sekali ya. Betul. Betul. Oke, ini kenapa aku bahas? Karena memang ini ada beberapa kejadian. Memang nggak banyak. Jadi dari 6 tahun lebih aku jalanin bisnis ini, nggak bisa dihitung pakai 10 jari sih nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang memang ada. Ya. Kurang enak lah. Masuk aja ke coffee shop gitu, duduk pakai dari pagi sampai sore nggak order apapun sama sekali. 10 orang cuman beli 2 juga kayaknya kurang pantas. Betul. Terus fungsian gitu ya, disedot rame-rame. Cari
yang Bukan, reveal. Kiki, aku pernah ngalamin soalnya. Jadi kan aku mandoni nih ya, udah masuk duluan. Kan kita pasti datang sebelum mereka kan. Iya. Aku beli nih satu orang satu. Habis itu mereka kan pada datang tuh langsung duduk. Gak ada yang beli sama sekali. Aku pernah ngalamin gitu. Iya, jadi kita sungkan ya. Iya. Iya, langsung nyesel. Lain kali jangan di tempat gini, yang di food court aja deh. Iya, betul. Oke, next. Kalau prospeknya terlambat, terus dia kelihatannya nggak fokus, nggak tertarik, dia malah main-main HP, dia malah kayak yang nggak nyaman dengan acara presentasi tersebut. Bagaimana? Apa yang harus Udah kita nggak usah lakukan? diterusin, terus ngobrol aja udah. Oke. Ada lagi yang mau tambahin? Ganti hari, Bu. Kenapa? Janjian ulang. Janjian ulang. Nggak tertarik kok, Dok. Iya, orangnya nggak ngerasa butuh nih. Gantian dia Veronica. Ya, jadi kita nggak usah paksakan ya, nggak usah paksakan sampai selesai. Ini kejadian tadi, tapi bukan offline. Tadi itu aku presentasi home meeting digital. Orangnya itu dia nggak ngomong dia nggak tertarik, tapi tingkah laku dia menunjukkan bahwa dia tidak interest, tidak menghargai gitu ya. Jadi kayak awalnya dia makan gitu. Aku sih nggak apa-apa, mungkin pikiran kan tadi jam 12 siang. Jamnya dia mungkin jam istirahatnya terbatas ya, mungkin jam 1 harus kerja lagi, memang mau nggak mau dia harus makan, ya udah nggak apa-apa gitu. Makan terus. Habis itu dia matiin video. Terus dia kayak ngobrol. Awalnya dia kayak ngobrol gitu, ketika dia ngobrol sama temennya, aku diem nggak terusin presentasi. Kayak sekitar 2 menit gitu, aku diamin aja dulu, biar aja dia ngobrol dulu kan. Ya ngapain kita ngomong terus dia ngobrol juga kan, percuma, nggak didengerin kan. Nah, kayak gitu. Jadi kitanya nggak usah memaksakan ya, pokoknya presentasi harus selesai gitu, nggak usah. Kalau memang orangnya kelihatan nggak fokus, nggak tertarik, ya kita nggak usah terusin ngomong. Kita diam aja dulu. Nah, kemudian akhirnya dia selesai ngobrol sama temannya setelah 2 menitan gitu, akhirnya dia balik lagi. Terus dia matiin video. Nah, kalau offline masih mending nih ya, ada di depan kita orangnya. Kalau online dia matiin video, kita terusin ngomong nggak? Nggak usah. Kalau seandainya home meeting digital yang rame-rame, banyak prospek, nggak apa-apa, kita terusin ngomong untuk prospek-prospek lainnya. Tapi kalau khusus buat dia presentasinya, kita nggak usah terusin, nggak usah dipaksain ya. Ketemuan juga sama, ketemuan offline, orangnya udah nggak interest, ya udah kita nggak usah ngotot gitu. Terus aku presentasi lanjutin tadi siang, gali lagi dia kira-kira gimana, produknya mana yang kira-kira menarik buat dia nggak ada respon gitu. Terus dia bilang jangan lama-lama ya. Nah, kalau dia udah ngomong gini jangan lama-lama, apa tindakan kita? Ya udah. Iya, tapi kita nggak yang responnya langsung gitu, nggak ya. Jadi aku ketawa aja, oh iya, kalau stop me anytime. Jadi aku bilang berhentiin aja kapan ketika dia ngerasa udah mau stop me anytime. Aku bilang suruh dia cepet closing, pasti kita stop. Waduh, Ci Lucy ngeri juga ini, nggak closing nggak stop ya, Ci. Kayak aku dulu, Ci, nggak iya, closing pulang. Betul, makanya, oh bisa kok, saya bisa 10 menit, kamu cepetan aja beli gitu. Ya, jadi berarti itu kurang edifikasi, Lus. Kalau itu undangan orang lain mungkin kurang edifikasi, jadi dia nggak terlalu terlalu pay attention atau curious, nggak kepingin ya Naya sama kamu. Iya, bisa jadi atau memang dasarnya orangnya nggak nolak. Pada saat diundang dia mungkin tidak menolak, jadi ya udah jalan terus jadwalnya, tapi tingkahnya kayak gitu loh, dari awal udah annoying gitu. Jadi it's okay nggak apa-apa. Dan upline tolong para upline jangan emosional terus langsung bete, langsung merengut. Kita langsung buka biomail kok, Lus. Langsung makan sama box-boxnya. Tapi aku pernah kok, Lus, kayak begitu, Lus. Erna juga pernah. Cepetan, saya cuma punya waktu cuma sebentar gitu. Akhirnya bisa 3 jam. Aku pernah itu. Erna juga pernah. Jadi kayaknya sih
memang mesti ngelawan nih, maksudnya tetap aja pede gitu loh. Soalnya kalau topiknya, kalau dia tertarik, topiknya menarik dan dia merasa itu berguna untuk dia, pasti dia rela gitu loh. Betul. Aku pun tadi selama dia nggak stopin, aku jalan aja presentasi, tapi memang presentasinya lebih singkat dari biasanya, lebih cepat gitu. Tapi dia nggak stopin tuh sampai selesai, sampai akhir. Nah, itu kadang-kadang orang maunya apa ya? Aku pernah Lus ada bebek hanyut itu di Moi ya. Aku mau jelasin 10 menit ya waktunya. Nggak mau duduk ya Lus di PJ waktu itu di butikku. Nah, aku jelasin, aku kasih poin-poin yang kuat-kuat aja, testimoni tetek bengek. Langsung dia bilang gini, bisa cari tempat duduk nggak? Langsung saya bawa ke RX Kitchen. 4 jam dan ambil 3 platinum. Ngeri. 4 jam tuh karena ngajarin dia nginput. Ya, betul. Ya kan? Dia harus input kedua, ketiga, dan sebagainya seperti itu. Jangan mati kutu kalau dijawab kayak begitu. Saya juga waktu itu langsung closing berapa orang. Kita ganti topik aja. Maksudnya arahnya kemana? Kita mungkin bisa di selimur tuh apa ya? Maksudnya kayak ganti topiknya ke lain-lain gitu ya. Dialihkan. Tapi kita dialihkan. Tapi kita tekenin terus yang ini. Siapa tahu pas yang aku cerita itu pas dia kena kan. Kebetulan mungkin anaknya dia kena autis atau gimana. Betul. Jadi aku hajar terus biasanya dengan testimoni. Nah, begitu dia ada yang kena, dia akan bertanya sih seperti itu. Oke, good. Ya, tadi kita pun nggak langsung stop pada saat dia bilang jangan buru-buru ya. Aku cuma bilang stop me anytime. Terus aku juga produk biasanya apel dulu, tadi langsung ke hair serum karena botak. Iya betul. Kita lihat dulu kita lihat kondisinya betul. Ya. Oke. Nah, terus para upline aku ingatkan untuk nggak menunjukkan sikap yang bete atau menyalahkan downline atau apa ya, karena downline kita juga mungkin nggak tahu bahwa orangnya kayak gitu. Dan tujuan kita, fokus kita sebenarnya bukanlah untuk closing. Fokus kita adalah untuk duplikasi, menunjukkan kepada downline kita, ini loh caranya mengatasi customer yang apa ya namanya nggak peduli, yang nggak tertarik, gini loh cara ngatasinnya, cara menghadapinya. Tujuan kita sebenarnya duplikasi ke downline. Jadi jangan dimarahin ya downline-nya. Mana sih downline? Jangan downline kita juga nggak tahu kondisinya akan seperti itu. Justru ini waktunya dia untuk belajar. Bayangin kalau dia dimarahin dan gak jalanin lagi. Bandingin sama dia jadi tahu cara ngatasinnya dan dia bisa bantuin anak cucu cicit cecet-cocotnya nanti ke depannya. Enak kan? Oke. Kalau yang nggak fokus dan main HP justru downline-nya gimana? Nah, kadang-kadang begitu tuh sampai kesel aku. Tuh karma Uci. Langsung halaman berikut. Uci gua tegur. Itu karma dari Ci Erna juga. Ci Erna ditemenin tapi dia jualan. Iya, gua pernah dimarahin Erna. Gua pegang HP langsung dimarahin. Tapi aku nggak marahin Ci Erna waktu itu kok. Kita presentasi aja langsung ke dokter mukanya waktu itu. Oke, next. Yang keempat ya, kalau pengundangnya itu yang terlihat bosan, nggak yakin sama produk dan bisnis BGS sendiri, gimana nih? Kasih obat tidur aja dia. Astaga. Dipanggil palingan Lus, biasa aku Lus. Jadi dia ikut dilibatkan. Ikut dilibatkan. Diajak ngobrol ya. Iya, jadi kita panggil gitu tapi bukan panggil dengerin gitu enggak kayak betul ya ini betul, ya. Gimana betul menurut gitu. kamu gimana? Jadi dilibatkan. Kamu punya pengalaman nggak cerita kayak gini gitu kali? Ada Ci, member-member baru itu yang mereka belum yakin sama produk, malah mereka yang mempertanyakan di depan si prospek. Iya, ada kayak gitu. Kakinya diinjek terpaksa. Astaga, terus injeknya pakai stiletto ya. Pakai hak yang tajam itu. Nah, aku ngalamin bolak-balik, malah yang ngundang tidur. Oke. Cilaka. Ngundang tidur gitu, saking bosannya. Iya. Ini. Atau ada sakit gula itu. Aksi minum Biomark. Oke. Jadi upline ini sekarang kita ketawa-ketawa, tapi ketika para upline menghadapi ini, ya harus dipertahankan nih ketawa-ketawanya. Jangan tensinya langsung naik marah-marah ya. Kita nggak boleh marah-marah ya sama downline ya. Jadi tapi bener nggak Lus? Caranya gimana Lus? Kalau downline-nya yang
nggak perhatian gitu. Kita fokus, kalau aku ya kita nggak mungkin tegur dia di depan si prospek karena itu disedifikasi ke dia. Suatu saat dia jalanin pun nanti orang jadi nggak respect lagi sama dia karena kita pernah omelin dia kan. Jadi ya mau nggak mau kita fokus ke si prospek. Ya anggap aja kita lagi prospek nih. Kita presentasi, siapa tahu dia jadi closing juga. Ya udah, kita bisa harapkan ini generasi ada kelanjutannya kan. Nah, setelah si prospek pulang baru kita omongin gitu. Ya betul. Tapi pengaruh loh, Lus, kalau misalnya online ya, lewat online nih. Iya. Kan kayak waktu itu si Paulus yang undang 2 orang untuk Zoom meeting, dua-duanya nggak nyalain kamera, Lus, dimatiin. Nah, terus sudah kelar, Paulusnya WA aku gini, Ci, kok powernya Cici kurang ya, katanya gitu. Gimana gua ada power, Lus? Gua kan nggak tahu itu orang ke WC apa ditinggal kemana, kan gua nggak tahu gitu loh. Jadi kan nggak ada interaksi, jadi aku kayak ngomong sendirian ya, beda gitu loh. Betul, seperti itu. Pengaruh loh, ke powernya juga jadi ikut kayak nggak semangat gitu loh ngomongnya. Betul. Jadi memang ada tugas pengundang yang harus lebih mengencourage si undangannya untuk nyalain video. Betul. Ya. Nah, aku kalau sama beberapa member yang rajin ikut home meeting itu udah terbiasa. Jadi kayak Dok Kris, kayak Pak Agung, kayak Pak Yandri, Pak Andri gitu, itu udah enak tuh. Begitu si prospeknya nggak nyalain, mereka yang langsung tegur, bukan aku yang minta gitu loh. Si pengundangnya yang langsung nyalain dong videonya, nggak kelihatan nih. Kalau aku kan nggak mungkin. Iya kan nggak enak. Kalau kita nggak enak. Bener. Ya, jadi kerjasama yang baik ini ya antara pengundang sama upline ini penting sekali. Si pengundang ini juga mesti kasih tahu ke undangannya. Nanti lo ini ya buka ya. Karena itu sebenarnya kan etika umum ya. Kalau orang meeting di kantor juga mana ada sih yang matiin video kan. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa orang yang tidak terbiasa Zoom, apalagi kayak ibu rumah tangga, dia nggak kerja kantoran, kita yang harus kasih tahu. Kita sebagai pengundang yang kasih tahu. Dan jangan menyalahkan upline yang nggak powerful. Kalau si undangannya nggak nyalain video, ya gimana? Kita nggak bisa ngelihat respon dia kan? Iya. Dan nggak mungkin ditanyain juga nggak jawab. Nggak tahu ini orang di mana, kan percuma kan aku capek-capek ngotot-ngotot gitu, dianya nggak dengerin. Kadang-kadang aku juga minta mereka untuk nyalain video, tapi kita tidak bisa memaksa, apalagi kita bukan pihak yang kenal. Terus, ini kan kita kan bicaranya offline nih, yang untuk ke depan ya. Betul. Mungkin yang mesti tadi kita ngomong soal kerjasama, itu keterlibatan si downline yang ngundang, itu mungkin bisa bantuin untuk siapin sampel produk untuk cobain kayak gitu-gitu, jadi kelihatan gitu ya partnership-nya. Betul. Dan kita udah lama tuh nggak offline. Iya. Nah, jadi takutnya jadinya kayaknya si upline-nya yang ribet gitu loh, nyiapin ini itu gitu loh. Iya, kayak aku gitu. Aku yang selalu siap kan. Jadi downline-ku nggak bawa apa-apa, aku yang siapin semua. Nah, itu juga nggak bener sih duplikasinya. Iya. Kalau aku selalu kasih tahu ke member-member pengundang, nanti lo siapin sampel ya. Jadi jangan sampai kita udah bantuin presentasi, kita keluar sampel, kita yang semua dari A sampai Z, mereka yang bengong gitu. Nanti nggak akan mandiri sampai kapanpun. Mau 10 tahun juga dia nggak bisa sendiri gitu. Jadi at least dia tahu apa yang harus dipersiapkan. Terus kita juga ketika udah temenin berkali-kali, kita mulai latih dia. Nanti lo bagian testimoni produk ya. Nanti lo bagian penjelasan produk ya gitu. Gue yang marketing plan. Atau nanti di switch. Kalau dia lebih jago marketing plan, nanti lo masuk marketing plan ya. Oke. Jadi itu tugas kita sebagai emak bapaknya untuk melatih anak-anak kita di lapangan. Jadi ini balik lagi ke pertanyaannya ya. Kalau pengundangnya yang terlihat bosan, nggak yakin dengan produk dan bisnis bagaimana? Setelah si prospeknya pulang, baru kita ajak duduk lagi sama dia, berdua sama dia aja, kita kasih tahu. Kalau lu mau kerjain bisnis ini, mau dibantuin sampai efektif bisa closing, maka syarat pertama sudah harus yakin sama produknya. Jadi konsumsi dulu deh. Konsumsi dulu produknya, rasain benefitnya, baru kita prospek lagi. Karena percuma kita mau ceritain orang ke manfaat dari produk ini, tapi dianya sendiri malah nggak yakin. Dianya malah mempertanyakan. Bisnisnya juga sama. Kalau memang dia belum paham, kita jelasin dulu marketing plan-nya sekali lagi sampai dia paham. Kalau dia udah paham, baru kita jalanin bisnis ini, kita bantuin dia, support presentasi lagi ke teman-temannya dia. Jangan sampai kita udah presentasi ke teman-teman dia, tapi dia sendiri nggak pakai produk, nggak percaya sama bisnisnya.
Begitu dibilang ini piramid ya, oh, jangan-jangan piramid ya. Ini tipu-tipu ya, oh jangan-jangan tipu-tipu ya. Gitu ya. Oke, next. 5, seru ya, gile. Udah berapa menit nih? 40 menit baru sampai pertanyaan 4. Keren. Oke, pertanyaan 5. Kalau upline-nya yang datangnya telat gimana? Mungkin nggak ini teman-teman? Mungkin nggak? Mungkin banget. Mungkin aja. Meskipun upline-nya on time, tapi kita tidak tahu ya. Ada 1-2 kejadian bisa jadi upline-nya akan datang terlambat. Bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan? Upline-nya kena macet. Nah, boleh edifikasi. Edifikasi apa kok? Upline gue biasanya nggak telat kok gitu. Enggak ya, kita bilang wah ini memang orangnya repot banget ya. Iya. Iya. Oke, diterima dulu. Terus yang lain? Upline datangnya telat. Oke, ini dia. Kasih makan. Janjiannya nggak di jam baik makan. banget sih, Din. Janjiannya nggak di jam makan loh. Jam 2, jam 3 loh. Ini ngajak praktik makan mulu loh dari tadi. Iya makanya, Din ini loh. Jadi pengen ke Semarang. Prospeknya dulu. Ini di Jakarta, Lus. Oh, Oke. Ngapain? Hanin yang di Semarang. Nah, gimana nih upline datang telat nih? Ayo, Bapak Ibu. Hubungin prospeknya dulu. Hubungin. Enggak, prospeknya udah datang kan? Nyampe. Iya. Oh iya ya. Oh. Prospeknya udah nyampe. Ini offline ya. Offline. Coba jelasin produk ataupun apa gitu di bagian depan. Yes, very good. Ngobrol. Coba jelasin, Very good. jelaskan. Very good. Jelasin apa yang kita sudah rasakan secara jujur. Jadi kalau member udah mulai ngundang-ngundang, itu harus member yang udah pede sama produknya, at least cerita dulu. Gue sih pakai ini, yang berasa begini nih. Makanya gue pengen lu denger juga, karena gue udah ngerasain manfaatnya. Ya cerita aja dulu gitu ya. Nah, sebagai upline, ya. Betul. Sebagai upline kalau datangnya terlambat, langsung kasih tahu ya ke pengundang ya, langsung kasih tahu. Jangan udah telat setengah jam masih nggak ada kabar gitu loh. At least kabarin. Sorry, gue stuck nih. Ada kecelakaan di tol kilometer sekian gitu. Menurut Waze atau menurut Google Maps, nyampenya masih setengah jam lagi. Jadi kabarin, jangan sampai pengundang juga sama-sama nggak tahu, no idea. Gelisah. Sama-sama bingung lihat-lihat jam gitu kan, kasihan juga. Jadi upline yang mau telat, bukan yang terpaksa telat, langsung kasih kabar ke pengundang. Terus si pengundang juga lakukan apa yang bisa dilakukan, seperti menceritakan kalau emang udah bisa presentasi produk apa ala kadarnya, silakan. Testimoni silakan. Udah bisa jelasin marketing plan atau at least udah pernah dapat SMS, kasih lihat, nggak apa-apa. Isi waktunya dengan yang seperti itu. Jadi jangan diam-diaman aja. Nanti si prospeknya pulang juga. Oke. Ada yang mau ditambahin untuk ini? Upline yang datang telat? Ini bukan excuse buat para upline buat datang telat ya. Ini emergency. Emergency ya. Oke. Aku juga basically sangat on time, tapi pernah terlambat juga. Ya kita nggak tahu kan, tol tiba-tiba macet. Ada kecelakaan, apa-apa. Iya, ada juga pegang polisi, Erna tuh kena polisi. Iya. 2 kali naik tol dipegang polisi, turun tol dipegang polisi, salah mulu. Iya, kesentul. Lah kok bisa sih? Mana sih? Salah jalan mulu. Udah nyogok tuh ya, Ci. Iya, 2 kali baru naik 5 menit turun ditangkap lagi gara-gara apa? Iya. Ganjil genap ya. Iya, ganjil genap. Tapi buahnya 3 plat ini loh. Balik modal. Oke. Next. Yang ke-6, pertanyaan ke-6. Kalau downline minta lihat pohon kita. Atau tanya posisi dia di mana, kaki kuat atau kaki lemah. Siapa yang pernah ngalamin downline-nya nanya? Wah, keren banget ini grup, nggak pernah ada yang nanya ya downline. Nggak pernah sih. Nggak pernah, very good. Aku kebetulan pernah. Ada beberapa malah yang pernah nanya seperti ini. Perlu nggak downline tahu dia ada di posisi mana? Nggak perlu. Betul. Kenapa? Supaya tidak merasa diprioritaskan atau
Dibutuhkan. Merasa dibutuhkan, songong jadinya. Iya. Kenapa lu mau pairing ya, bantu-bantu gua ya? Ini mau dibantu malah jadi tersangka. Oke. Jadi kalau downline mau lihat-lihat pohon upline itu sama aja dengan cross lining. Kenapa? Karena dia pengen tahu yang bukan urusan dia. Di luar pohon dia, di login dia nggak bisa lihat, dia masih ngotot pengen cari tahu. Itu berarti bukan urusan dia, kan kepo. Cross lining. Uplining is cross lining ya. Jadi downline tidak perlu tahu. Dan kita upline harus jaga mulut juga, jangan kasih tahu. Gue ngurusin lu tuh gue nggak pairing loh, nggak dapet duit loh. Itu juga nggak perlu tahu. Gue ngurusin lu, gue dapet 3 kali pairing loh. Songong abis itu. Langsung minta traktir dia. Nah, ya udah kalau gitu lo harus traktir gue, kan lo dapet pairing ya. Jadi downline tidak perlu tahu. Jadi bagaimana kalau downline minta atau nanya dia di mana? Bagaimana reaksi kita? Ya pokoknya tahu nggak ya? Belaga bego. Belaga bego, mau sampai kapan kok belaga bego? Kalau tiap hari ditanyain. Sampai bego bener. Langsung amnesia gitu ya Don ya. Amnesia. Kalau koyong nih tuh ada kecoa tuh, ada cicak. Iya, dia suka gitu ngalihinnya. Iya. Emang kita anak kecil. Jawabnya gimana Lus kalau gitu Lus? Kasih tahu bahwa kita cukup fokus ke tim kita ke bawah, kita tidak perlu melihat pohonnya upline. Kenapa? Karena kalau kita tidak kasih tahu terus terang seperti itu, kedepannya dia akan tanya lagi gitu. Kalau aku langsung kasih tahu terus terang, supaya apa? Supaya dia tahu itu nggak semestinya dia tanyakan. Itu cross lining. Oke? Suruh lihat pohon tetangga aja. Loh, itu sama aja, Ci. Ya pohon tetangga, maksudnya pohon jambu. Ya gitu maksudnya. Lus pernah ada kejadian ya di pohon saya di bawah-bawah itu ada yang bilang downline-nya dia tuh buka akunnya loh, lihat-lihat. Wow, kenapa kok bisa ada akses ke sana? Ya karena dia tahu login passwordnya. No, nggak perlu dong. Jadi ya kita harus jaga juga password kita, jangan nggak tahu bagaimana. Dia terus tahu-tahu downline tuh bilang itu loh dia punya downline, dia bilang si itu lihat-lihat pohon gua, sekarang gua ganti deh passwordnya. Astaga, itu kepo maksimal sih sampai nyoba-nyoba password. Makanya, itu maksud saya gini, kalau ada yang begitu tuh kita tegur, gimana caranya atau apa sikap kita harus bagaimana? Melalui training boleh dikasih tahu. Jadi kita undang ke training, di training kita bahas. Jadi lebih sifatnya buat umum, bukan ngebidik satu orang nanti dia tersungguh. Sungguh marah lagi. Nah, jadi kita kasih tahu buat semuanya, memang itu tidak perlu dilakukan. Sama kita sendiri sebagai upline, ya kita perlakukan semua downline kita sama ya. Mau kaki kuat kayak kaki lemah kayak kaki 2 pairing, 3 pairing, 4 pairing, 5 pairing kita perlakukan sama. Sama semua. Atau nggak punya kaki. Loh. Ngesot. Downline-nya nggak punya kaki gitu ya, Ci. Tetap diperlakukan sama. Jadi si downline itu nggak iri juga, nggak iri kok si ini diperlakukan begini, karena dia pairing nih, karena dia double pairing, kalau di gua kaki kuat nggak pairing. Jadi dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena dia tidak tahu posisinya dan kita memperlakukan semua dengan adil sama. Gitu ya. Ya ada 1-2 yang akan merasa jealous lah apa begini begitu, ya udah biarin aja. Tapi kita at least sebagai upline kita sudah berusaha memperlakukan semua dengan adil. Tapi kan nggak bisa nyenengin semua orang ya, ada aja yang rada-rada kan, yang suka gitu. Ya udah biarin aja. Masalah dia itu. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Bisa jaga pohonnya nggak digerayangin sama downline? Ya. Bisa ya? Oke, good. 7. Kalau downline minta diisiin sebelah kaki atau kedua kaki, isiin kiri kanan gua dong, gimana? Pernah itu, sampai diomel-omelin aku. Terus gimana, Ci? Bagaimana sebagai upline menyikapi downline yang minta isiin dong satu kaki gua, kalau nggak isiin dong dua-duanya? Ya cariin prospekan dong. Iya. Betul. Mana prospeknya? Sini gua bantuin presentasi. Ya. Jadi jangan langsung dimarahin gitu ya. Mungkin aku yang dimarahin malah. Ya kita tanya sama dia, mana prospeknya, sini gue bantuin. Orang gila jangan dibalas gila. Iya. Balas sinting aja, balas sinting. Iya, bolehlah. Cincai dah. Oke, 8. Kalau upline kita jalanin MLM lain, bareng-bareng sama jalanin BioGreen juga. Atau dia malah sudah pindah MLM dan mutusin untuk nggak jalanin BioGreen lagi. Bagaimana?
Apa yang harus kita lakukan? Ya tegur lah. Tegur? Kan upline sih. Ya Oke. udah kita fokus lah, ini bisnis kita sendiri kok. Yes. Jalan terus. Jalan terus. Good. Kan Kenapa upline. kita nggak perlu tegur? Kenapa? Karena Tuh. upline itu bukan ada di pohon, nggak ada di pohon kita, bukan bisnis kita. Ya. None of our business. Yes, we just mind our own business. Kita cuma urusin pohon kita ke bawah. Upline kita mau jungkir balik terserah dia, gitu ya. Jadi kalau upline jalanin MLM lain, kita nggak usah ikut berduka, nggak usah langsung putus asa, sedih gitu, nggak usah, nggak apa-apa. This is our own business. Paling ngomong sekali lu gimana sih ngajak gue ke sini, lu ke tempat orang sekali aja udah cukup. Nanti berantem, Ci. Ada yang digituin marah loh. jangan sampai berantem, cuman sekali aja. Iya, biar sadar gitu ya. Persaingan. Muntahin unek-unek terus. Di mana lu nyemplungin gue kesini, abis itu lu kabur gitu ya. Iya, daripada nggak jadi penyakit katanya. Muntahin sekali aja udah. Terus langsung keluarkan upline dari grup. Oke? Iya. Sanggup nggak teman-teman? Sanggup nggak? Sanggup. Upline jalanin MLM lain barengan sama BioGreen, langsung keluarin dari grup. Sanggup? Sanggup. Kalau lihat Lucy jalanin AFC atau jalanin apa, langsung kick dari grup. Ya? Apa itu? Apa itu? Loh, Halo. kaget aku. Ya, jadi kalau ada upline yang udah kerjain MLM lain, nggak usah pakai sungkan, puhau ise, segala macam istilahnya itu ya, langsung keluarin dari grup. Kenapa? Udah nggak bener. Anggap aja orang nikah udah apa namanya? Selingkuh. Udah selingkuh. Ya. Istrinya belum dicerai, dia langsung pacaran lagi sama orang lain, udah kick aja. Jangan sampai jadi virus. Kenapa? Kalau didiemin begitu aja, nanti bisa jadi downline Anda yang diprospek dan dibawa pindah nanti ke MLM lain ya. Jadi lindungi bisnis masing-masing ya. Kalau upline jalanin MLM lain. Tapi kalau upline-nya nggak jalanin MLM lain, jalanin BioGreen, jangan tiba-tiba di-kick juga. Ya, ini buat upline yang nggak bener aja. Iya loh, saya tidak loh. Iya, ya iyalah Ci. Lo udah permaisuri gitu masih jalanin MLM lain sih keterlaluan. Udah disunting, udah disunting. Oh iya, beda ya. Lain. Oke. Ratu lebah tuh. Ya, jadi kalau terus jadi upline-nya dikeluarin dari grup supaya nggak meracuni atau mempengaruhi member-member kita. Terus kitanya juga secara emosi jangan langsung ngedrop, ngedown gitu. Aduh, nanti siapa yang support gue? Langsung cari leader-leader di atasnya ya. Betul. Cari upline-upline-nya lagi. Ya, nggak down Bu. Nggak down ya, bagus. Di atasnya Lucy ada siapa? Di atas Lucy ada siapa? Kalau kayak gitu. Momo. Oke, Cina. Bener ya? Terus kalau kayak gitu ntar dia bisa aja dong sendiri ke telepon ke downline kita, ke downline-nya dia yang lain. Iya, bisa-bisa aja. Cuma at least kita sudah menjaga rumah kita tetap bersih. Jangan ada virusnya. Nanti kena virus semua. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Dan kalau kita cukup dekat hubungannya dengan member-member kita rajin bikin training, memberikan support kepada tim kita, maka kehilangan satu upline yang seperti itu tidak akan berdampak luar biasa kepada tim kita. Jadi ini memang terjadi. Sponsor aku sendiri, sponsor yang rekrut aku sendiri pindah ke MLM lain, ke money game dan lain-lain gitu. Tapi kita mau loskas baik-baik saja gitu ya, meskipun di mo-nya itu ada nama dia. Nggak usah dibahas sih sebenarnya. Ya. Diganti Momo aja. Ya nggak apa-apa, ganti Momo deh. Terus di atasnya lagi juga ada yang pernah pindah juga ke money game dan pernah pindah ke MLM. Itu masih awal-awal banget MLM lain gitu. Ya it's okay gitu. Kita sebagai business owner di bisnis ini, bisnis kita sendiri, kita jalan aja terus. Cari upline-upline di atasnya lagi. Kalau memang butuh support dari upline-upline di atasnya lagi, sampai ke Pak Leri juga boleh. Oke? Terus, 9. Kalau downline-nya yang jalanin MLM lain. Nah, ada downline kita yang ketahuan nih jalanin MLM lain, terus nawar-nawarin lagi ke downline-downline dia sendiri, ke crossline-crossline dia juga. Bagaimana reaksi kita sebagai upline-nya? Dikeluarin dari grup. Keluarin dari grup. Bener, Ci Erna.
Iya, dengan susah payah. Lo kan nggak enakan, Ci. Iya, Erna tuh nggak enakan. Iya, kalau aku sih easy, langsung peng. Iya. Aku gampang, hitam putih, saklek. Tapi Ci Erna ini, nah tipikal yang sangat Erna relationship tuh- based ya. Erna tuh bukan hanya abu-abu, gradasi dia. Aku nggak Gradasi. bisa. Nggak bener Gradasi out. 10, 20, 30, halus-halus gitu loh. Oke, kita makanya harus bahas ini, harus bahas. Kenapa? Kalau didiemin aja, rontok nanti jaringannya ya. Jadi ada downline jalanin MLM lain, terus tawar-tawarin ke downline ya, cross line-nya. Kita, Ya. respon kita bukan hanya keluarin dia dari grup. Kita konfirmasi ke dia, suruh dia pilih, dia mau kerjain yang mana. Kalau udah confirm dia mau pindah MLM lain, kita kasih tahu ke kantor. Di suspend dia, merah. Jadi dari kantor itu akan coba hubungin dia, klarifikasi lagi. Kalau udah confirm dia mau pindah jalanin MLM lain, maka pohon dia akan dimerahin, dia nggak bisa login. Oh, bisa gitu ya? Ya, dan itu perlu kita lakukan. Kalau enggak, orang akan dengan mudahnya nanti pindah kerjaan MLM lain, habis itu balik lagi ke BioGreen, balik lagi ke yang lain, balik lagi ke BioGreen gitu. Nah, kalau nih para istri, para suami, mau nggak pasangannya kayak gitu? Jajan di mana-mana, nanti balik lagi gitu, udah bawa penyakit. Jajan lagi, ntar dia kemana-mana, pulang lagi, terima lagi gitu. Mau nggak digituin? Oh, nggak mau ya, Ci? Ya. Berarti begini, maksud saya gini, akunnya dia kan merah. Yep. Dia nggak bisa masuk ke akunnya itu lagi. Nggak Tapi bisa. kalau dia bikin akun baru bisa nggak? Bisa. Berarti dia harus mulai benar-benar dari bawah Dari lagi. nol. Dari nol. Ci. Dia Kan nggak ada kehilangan- simpanan per. Kehilangan Iya, duit. iya, otomatis gitu. Jadi artinya Nangis. kalau dia bertobat, Mm-mm. terus Ya, dia start balik, dari nol. berarti dia akan kehilangan yang sudah lalu gitu ya. Yap. Ada tabungan BV 700.000 gitu, hilang aja semua. Hilang. Mm-mm. Jadi Oh, bisa. bisa. Enak, udah dilakukan belum? Aku aja nggak report, cuma nanya doang udah di blok WA aku langsung. Nah, kalau kayak begitu biasanya kan yang begitu tuh nggak bisa diajak komunikasi, Lus. Ya, Apakah kalau kita 3 selesai- kali company berusaha kontak nggak ada respon, perusahaan akan matiin, akan langsung merahin. Oh, akan pasti ya. Itu maksudnya berarti nggak nunggu konfirmasi, berarti berdasarkan laporan dari Laporan, upline-nya. tapi perusahaan akan kontak dulu. Iya. Kontak kalau nggak bisa ditelepon pakai email. Kalau email nggak direspon, 3 kali email nggak direspon, tetap langsung suspend. Kayak orang cerai kalau 3 kali dipanggil nggak datang ya ketok palu gitu loh, Ci. Iya. Oh gitu ya kalau Orang cerai ya? cerai. Iya. Aku nggak tahu, Ci. Jangan sampai. Jangan. Tapi jadi tahu Jadi ya. kalau seumpama kan itu kan udah sampai kantor juga tadi ya. Heeh. Terus akhirnya secara otomatis kantor merahin. Terus tiba-tiba dia kayak marah gitu loh, kok akun gue nggak bisa gitu, dia marah-marah ke kita. Terus gimana? Iya, suruh hubungin CS aja. Tanya kenapa dimerahin. Kantor kan ada SOP-nya, ada prosesnya. Bukan kita loh yang suspend. Bukan kita Iya, yang merahin. Kita kan nggak bisa merahin dia. Siapa kita? Permaisuri bukan. Terus begini, Lus. Kan bisa Sekarang kan- berarti ya permain juri. Sekarang kan MLM kan bertebaran ya. Mm-mm. Benar ya, MLM itu kan bertebaran. Iya, Dan jenisnya bisa beda-beda, betul. ya kan? Mm-mm. Misalnya kita produk kesehatan, Mm-mm. terus ada produk lain gitu loh. Yang Mhm. misalnya orang sambil jalanin BioGreen, mungkin aja dia juga member di multi level lain, Mm-mm. which is produknya memang nggak bersinggungan sama BioGreen. Mm-mm. Nah, terus di tengah jalan dia juga karena ini nggak bersinggungan, jadi dia jalanin juga lah. Mhm. Kalau begitu bagaimana? Katakanlah Oke. misalnya travel kan ada Oke. multi level, asuransi juga sekarang ada. Mm-mm. Kalau kayak begitu gimana? Oke, sekarang aku tanya sama Cilusi. Cilusi punya upline aku. Terus aku kerjain BioGreen, aku presentasi di BOFH, di BOP. Kemudian di hari Selasanya, Ci, aku presentasi di perusahaan lain yang MLM juga. Kira-kira Cici sebagai downline merasa seperti apa? Nggak respect sih. Mau nggak dijadiin aku sebagai role model? Enggak. Oke, ya gampangnya gitu. Bisnisnya nggak bisa diduplikasi, Ci. Nanti Ini kan- downline-nya akan jalanin macam-macam MLM semua. Itu kan kalau aku ke kamu upline. Heeh. Ini kan tadi nomor 9 downline. Iya, downline. Ya, sama aja, Ci. Semua pelaku MLM. Jadi di dunia MLM sendiri ada kode etiknya.
Kalau udah jalanin satu MLM nggak boleh kerjain MLM yang lain juga. Iya betul. Dan di BioGreen itu ada peraturannya, Ci. Coba Cici baca starter kit, nggak boleh jalanin MLM lain. Berarti dalam nggak bersinggungan pun nggak boleh kalau MLM juga. Oh, berarti dalam hal menjalankan ya. Yep. Kalau dia cuma user aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku pakai kok produk MLM lain. Iya, maksudku gitu. Ada produk lain yang kebetulan kita perlu, terus dia sama sistemnya itu harus member dan multi level gitu. Tapi kalau aku beli produk MLM lain itu nggak member sih, jadi kayak Tupperware gitu, aku kan pakai. Iya. Tupperware itu kotak makanan tahu ya? Itu MLM. Iya. Itu Nah, MLM. itu kan Oriflame juga kadang, Oriflame gitu kan cuma beli-beli doang. Tapi jadi kita tidak mewakili perusahaan itu untuk bercerita mengenai bisnisnya. Berarti sejauh dia member dan user aja nggak apa-apa ya? Betul ya? Yap. Tapi kalau jalanin juga bisnisnya harus pilih salah satu. Terus kalau kita tahu, kita lapor ke upline kita dulu ya? Kalau aku langsung ke company. Oh gitu ya? Aku langsung ke company. Aku langsung kontak orangnya, tanya orangnya. Kalau orangnya udah kasih tahu bahwa dia emang jalanin, kita kasih tahu sebenarnya nggak boleh. Kalau lo memang harus memilih, lo pilih yang mana gitu. Mau nanya? Ya, silakan. Kalau dia sebelum di prospek memang sudah ikut MLM lain, tapi dia juga mau ke BioGreen, gimana? Silakan. Tapi gini, konsepnya jadi dia udah ikut MLM yang lain gitu. Itu kan pilihan dia mau join BioGreen silakan, itu terserah dia. Tapi kalau seandainya dia udah dapat income di BioGreen, dia mau jadi presenter apa segala macam, tapi dia juga at the same time di waktu yang sama dia mewakili perusahaan lain juga. Nah itu perusahaan mana juga nggak akan ada yang aminin. Baik perusahaan sebelumnya, baik perusahaan sebelumnya maupun perusahaan yang baru ini juga nggak akan nerima yang kayak gitu, cabang-cabang gitu. Jadi kalau mau cari duit, jadi nggak usah kita prospek gitu ya? Bukan. Mau prospek silakan. Nanti at the end, pada akhirnya dia yang memutuskan dia mau kerjain yang mana. Kan bisa aja kita ceritain produk ini dia butuh, dia beli buat pakai. Dia nggak kerjain juga nggak apa-apa kan. Tapi kalau dia mau kerjain, pada waktunya dia harus memilih salah satu. Gitu. Kalau cuma pakai aja nggak apa-apa. Oke. Soalnya kayak BioGold kan di MLM lain nggak ada. Nah iya, aku juga pernah ditawarin korset dari MLM lain, mahal lagi korsetnya 20 juta. Nah itu aku pernah beli tuh, karena tertarik, katanya kagak usah diet, kagak usah apa-apa, ntar tangannya kayak pipa gitu, lurus gitu, ternyata kagak. Boro-boro kayak pipa. Tipu gue. Pipa yang berapa dim, Lus? Nah, Pak dari Hong Kong. Jadi tiang pancang. Lah aku mainannya dumbbell, mana bisa jadi pipa tangannya. Oke, next. 10. Kalau downline mau-maunya sendiri, nggak mau ikut training, cuma mau jualan-jualan aja. Piye? Ya sudah, suruh jualan aja, Lus. Ribet. Oke, yang lain gimana? Sejauh dia nggak merusak harga sih ya udah biarin aja. Pokok kalau jualan harganya segini ada aturannya. Okay. Jangan dipaksa sih. Jangan dipaksa ya. Iya. Ingat bersyukur. Mendingan ada dia apa nggak ada dia? Iya, biarin aja. Iya, udah nggak apa-apa, dia nggak mau belajar, cuman mau jualan ya sudah. Monggo jualan. Daripada berhenti nanti dia. Yoi. Masih syukur ada yang mau jualan loh, daripada nggak ada kan dianya. Kadang-kadang ada offline yang ngotot ya, pokoknya downline harus ikut training, harus begini, harus begitu. Nggak harus ya. Suka-suka dia kok, ini bisnis dia juga, bisnis dia sendiri. Oke, next. Kalau ada downline yang suka komplain atau bahas hal-hal negatif di grup, piye? Erna tuh. Loh, kok nembak? Erna tuh. Downline ngomong hal-hal negatif di grup, bagaimana? Kasih tahu di Japri. Terus? Dia masih tetap nyampah terus di grup? Ya kalau nyampah terus ya di-kick. Oke, good. Betul, kita kasih tahu Japri bahwa negatif itu hanya ke upline, ke atas, bukan di grup. Kalau dia ngotot, dia bilang, tapi yang lain juga perlu tahu. Kita harus transparan, begini. Oke, langsung kick ya.
Ini nggak semua upline sanggup lakukan. Jangankan Ci Erna yang orangnya sangat gradasi, yang nggak bisaan gitu, apa ya namanya, nggak enakan untuk kick gitu. Ada orang yang sebenarnya lumayan galak aja nggak bisa kick orang negatif dari grup. Nah, makanya dibahas di sini ya. Jadi kalau kita punya rumah kita isinya ada beberapa anak misalnya, masing-masing punya downline beberapa ya. Terus ada yang bawa sampah masuk ke rumah, bau. Anak ini kita kasih tahu, jangan masukin sampah ke rumah, jangan nebar sampah di rumah. Anaknya ngotot, nggak apa-apa. Pokoknya anak-anak lain juga tahu kalau sampah itu ya memang ada di dunia ini. Jadi rumahnya bau, anak-anak lain akhirnya nggak betah dan pada keluar dari rumah. Nah, itu bahaya. Nah, jadi itu sama kalau teman-teman udah pada punya grup masing-masing, itu anggap sebagai rumah, ada anak-anaknya, kita jaga keselamatan dan kenyamanan anak-anak kita lainnya. Kalau ada satu nggak bisa dibilangin, kick aja satu itu. Ya. 12. Ini nggak ada tanggapan ya, oke ya? Ada satu racun kick ya, ada satu kanker buang, satu virus buang. 12. Lus. Yep. Apa kriteria sampai di kick-nya itu? Kira-kira kriterianya, indikasinya gitu cukup sekali, 2 kali, atau kita udah kasih tahu Japri, tapi dia ngotot bahwa dia yang benar, dia tetap mau nyampah di grup, maka kita langsung kick begitu dia nyampah lagi. Oh, oke. Ya, kita menjaga jaringan kita tetap bersih. Berarti nggak nurut ya, ada perlawanan. Benar. Ada member yang tiap 6 bulan sekali komplain gitu, datang bulan kayaknya. Ada, dan komplainnya itu di grup, nggak bisa dikasih tahu gitu, itu udah langsung kick. Oh, oke. Oke, 12. Kalau ada downline yang promosi produk-produk lain, memposting hal-hal yang nggak berhubungan dengan BioGreen di grup, bagaimana? Aku Japri biasanya takutnya dia nggak sengaja loh kadang kirim. Japri dulu. Tapi tetap, habis itu besok-besoknya posting lagi, posting mengenai pilkada, posting mengenai ada video orang Indonesia digebukin di Amerika, rasisme, gimana ini? Kick. Bagi. Ya, mau nggak mau kita kick kalau kita udah kasih tahu dan berulang kali kejadian ya. Oke. Jadi dari awal juga kita kasih tahu kalau kita mau add ke grup itu aku ada formatnya. Ci Erna juga punya formatnya ya. Iya. Punya. Peraturan di grup. Nah, peraturan di grup itu tidak boleh posting yang sara, politik, yang nggak ada hubungannya dengan BioGreen. Itu kita udah kasih tahu aturan mainnya. Jadi itu rumah kita, aturan main kita. Kalau mereka nggak bisa ikutin, ya dengan terpaksa kita kick. Oke, 13. Kalau ada downline yang udah join platinum tapi belum dapat income, udah 2 bulan, 3 bulan nggak dapat income, gimana nih? Ditanyain, Lus. Ya, kita udah kasih training belum? Kita udah kasih how to start belum? Kita udah tahu belum goal dia apa? Kalau goal dia cuma buat sehat aja, kita tidak perlu paksakan. Kita nggak usah merasa berdosa juga ya. Jangan langsung putus asa. Saya merasa saya gagal sebagai upline karena platinumku tidak menghasilkan gitu. Padahal dia cuma pengen sehat doang. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi komitmen kita adalah komitmen upaya, bukan komitmen hasil ya. Kalau downline-nya hasilnya nggak ada karena dia sendiri tidak berkomitmen, kita nggak usah putus asa. Komitmen kita hanya komitmen upaya. Sampai sini oke teman-teman, kok tambah lama tambah cepat ini. Oke ya. 14. Kalau ada downline yang mengeluh, udah coba bikin janji nih, udah coba pasang-pasang status WA, tapi nggak closing-closing. Gimana? Ada nggak yang pernah? Banyak ya. Aku udah coba bikin janji 10 tapi nggak ada yang mau. Aku bikin janji 100 tapi nggak ada yang mau. Sabar. Orang kita sendiri juga bisa begitu. Ya, dan kita perlu ajarin ya. Kita perlu ajarin. Kita coba role play sama dia. Mungkin bukan orangnya yang nggak mau karena bisnisnya ditolak, tapi mungkin cara bikin janjinya yang nggak enak. Jadi kita coba tanya cara dia bikin janji kayak apa. Coba role play sama kita dan kita trainingin cara bikin janjinya. Kalau perlu dia bikin janji di depan kita. Jadi kita tahu salahnya di mana. Udah coba pasang status WA tapi nggak closing gitu ya. Dia 2 hari 3 hari coba pasang status WA nggak closing katanya. Ini aku ada yang baca nggak status WA-nya? Dilihat dulu. Good. Terus
Emangnya pasang status WA jaminan closing? Iya juga. Baru coba 2 hari 3 hari pasang status WA nggak closing langsung. Susah bisnisnya, nggak closing ya. Jadi kita harus betul. Kita kasih cerita ya, kita storytelling ke dia, kita kasih contoh. Misalnya orang buka laundry, buka 2 hari gitu. Udah sebar brosur, belum ada yang datang ke laundry kiloan dia. Gimana tuh? Kira-kira apa langsung tutup laundrynya? Bisnis laundry susah. Kan enggak, biasanya bisnis ini yang susah bukan cuma bisnis network marketing. Bisnis konvensional juga sama susahnya. Gitu ya. Sama aja, tapi karena bisnis konvensional biasanya modalnya gede, orang itu lebih ngotot. Orang udah buka coffee shop, modal 2M. Belum laku seminggu. Emang dia tutup gitu kan? Enggak, modalnya 2M. Jadi dia lebih ngotot. Kalau di bisnis network marketing, modalnya relatif kecil, jadinya lebih ya udahlah. Udahlah, nyerah, lebih gampang nyerah. Sabar. Harus sabar. Aku aja konvensional aja waktu itu bikin voucher kelilingin MOI, kasih 500 brosur, yang membawa brosur ini dapat diskon. Gak ada yang datang bawa brosur sama sekali, malah di tong sampah semua brosur itu. Ya kebanyakan orang mikirnya kan kalau ikut MLM ini nggak usah kerja, itu money game kali, Dok Kris. Piara tuyul. Aku ada loh yang chat kayak gitu semalam. Plus dia bilang gue udah coba pasang status WA tapi nggak closing. Gue lagi nyari bisnis nih, Lus, yang nggak usah ngapa-ngapain bisa dapat duit. Ya ini yang bikin banyak orang di Indonesia itu kena money game ya. Karena keinginannya tuh jelas, pengennya nggak ngapa-ngapain dapat duit. Ya. Oke, 15. Kalau Anda pernah dapat income bagus di BioGreen, namun menurun, gimana nih? Apa BioGreen udah sunset, prospeknya udah susah, udah ketuaan, apa gimana nih? Itu wajar, namanya juga bisnis, bukan money game. Ya kan? Iya. Kayak jebul, santai. Iya. Semua bisnis begitu, mah. Pernah dapat income bagus di BioGreen? Iya, betul. Namun menurun. Nah, kita tanya balik, effortnya sama nggak sama dulu waktu income-nya bagus? Ini kok sinyalnya? Si Natalia Signalnya berpetan, Ci. Kenapa? Kedengeran. Kenapa? Kita nggak denger tadi, cuma dengernya ngungung-ngungung. R2D2. Iya betul. Trivio. Iya. Jadi kalau dia pernah dapat income bagus di BioGreen, kita bisa tanya balik effort lo dulu waktu dapat income bagus sama effort lo sekarang, kalau dibandingin kayak apa? Sama enggak? Mesti ngaca juga dong ya. Masa effortnya dulu kerja keras, sekarang nggak ngapa-ngapain tapi pengen income-nya sama terus. Tapi sebenarnya kalau dulu pernah dapat income bagus di BioGreen, harusnya dia tahu bagaimana caranya. Sekarang tinggal bangkit kembali ya, karena bisnis konvensional juga bisa kok kayak gitu. Bisa drop juga. Oke. Terakhir 16. Nah, 16. Kalau prospek mengatakan udah pernah tuh dulu pakai produk BioGreen 6 tahun lalu tapi nggak ada efek. Minumnya berapa banyak, berapa lama? Iya, betul. Ditanya Itu yang polanya. sering aku hadepin itu. Iya. Betul. Ya. Saya Biasanya sakitnya betul, satu parah, hari satu. makanya karena sakit saya parah, saya minumnya sehari 2. Ya, kurang lah. Aku aja nggak ada. Minumnya kapan? sakit-sakit Kalau nih, ingat. dua. Minumnya kalau ingat. Ya kan? Kayaknya rutin deh. Masih ada nggak stoknya? Masih. Iya. Udah 5 tahun Belinya yang berapa? lalu. Beli 1 kali doang. Yoi. Tanya, katanya produk bagus, jadi saya minumnya 1, harusnya setelah Ini kan bukan obat bagus aja nggak cespleng loh. betul. Ini bukan vodka, bro. Iya. Kira pin salah pin. Iya, rata-rata sih begitu ya, pemahaman produknya nggak maksimal atau Betul. kurang gitu ya. Betul. Jadi ya for granted Makanya gitu. udah tak siapin videonya tuh kalau ada yang nanya gitu. Malah kadang-kadang mikir ngeliatin dusnya aja bisa sembuh gitu ya. Iya. Aku
tambahin nih pertanyaan. Ini pertanyaan real juga nih. Lo jamin gak gue bisa sembuh? Dokter aja nggak bisa jamin loh. Ke dokter aja nggak bisa jamin. Nggak bisa jamin pasien. Kecuali Pak Jamin tuh, Pak Jamin. Kecuali Pak Jamin. Atau Bu Jamin. Jamin menjamin aman. Iya. Jamin itu ada dokter, ada dokter coba. Chris. Dok Chris, ini anjing saya ini gagal ginjal. Coba obatin. Bisa jamin sembuh nggak dok? Nggak bisa. Dari dokter lain aja deh. Kan bagus. Putus-putus udah doa yang kencang aja Bu. Dari dokter lain aja. Katanya dokter yang bagus. Masa nggak bisa jamin sembuh anjing saya? Masa Pak Jamin dipanggil? Nggak bisa karena saya bukan dewa, saya masih manusia. Kita coba, kita usahakan gitu ya. Iya. Oke, benar loh. Di klien, di pasien saya juga ada yang bilang gitu. Ada ya, bisa jamin sembuh nggak? Jadi gini, dia berpikir kalau obat itu semakin mahal obatnya, anjingnya pasti sembuh. Aduh, Dok Chris, disabotase sama anaknya sendiri. Lagi seru padahal. Iya. Jadi kalau misalnya obatnya itu mahal, semakin mahal itu dia yakin oh ini pasti sembuh gitu loh. Karena dan ya pasti ya kalau udah ininya sendiri siapa sih namanya mindsetnya sendiri yang salah sih, karena dia juga punya orang tua itu maminya kalau nggak salah meninggal, dia rumah sakitnya itu dimaki-maki seluruh rumah sakit sama dia. Dan dia berpikir sama, di anjingnya pun harus seperti itu gitu. Jadi datang ya udah kita bilang oh nggak bisa ke klinik lain aja kayak gitu. Saya bukan Tuhan, saya bilang kayak gitu. Ya, aku berapa kali dapat prospek yang kayak gitu, jamin bisa sembuh apa enggak. Oke, ada lagi teman-teman yang punya pertanyaan atau case-case yang pengen kita bahas? Pertanyaan yang aku siapin 16 udah kejawab semua. Aku pernah kita waktu mau prospeknya bilang, oh saya udah sembuh, gimana bilang gitu. Iya. Lo jangan sampai sakit lagi. Udah dari 2 tahun yang lalu saya udah baik. Saya udah baik katanya dia gitu. Yang aku pernah ketemu gitu. Dondan tuh langsung lemes waktu itu. Yang nganterin, yang ngasih prospek. Mesti bersyukur. Iya, saya dulu pernah lagi prospek terus dia bilang gini. Tapi kalau sekarang saya dijelasin mah percuma, soalnya saya udah sembuh. Saya bilang, loh justru bersyukur loh ketemu saya, kamu dalam keadaan baik, saya bilang gitu. Jangan sampai sakit. Daripada udah sakit mencari, lebih pusing kan saya bilang gitu. Terus kita juga bukan tukang obat. Iya. Terus mencari orang sakit, kalau ketemu orang sehat kita kecewa. Hello. Iya. Supaya tetap sehat, jangan sakit. Ya tapi kita pas itu ya kita ngobrol aja ngalor ngidul. Akhirnya closing juga. Yeay. Di hal yang lain. Pokoknya dikasih fear biar tahu, dibuka mindsetnya gitu loh. Maksudnya ini kan karena dia udah menjaga badan. Dia udah ngerasa udah nggak perlu kan. Tapi karena kita cerita tentang mama, tentang mertua apa-apa, akhirnya suaminya yang ngerasa perlu gitu. Jadi akhirnya beli untuk suaminya. Betul. Kalau aku cerita sel. Kalau aku cerita duit, jadi nggak nyari orang sakit, duit semua orang mau. Iya, tanya udah sembuh tapi kanker nggak, kantong kering gitu kan. Nah. Tadi Cina Talia mau nanya, silakan Cina Talia. Ya enggak, bukannya mau nanya, saya mau prospek satu orang nih. Nah terus dia bilang, oh gue dulu udah makan apple stem cell dari awal-awal. Tapi kalau makan apple stem cell ini nggak boleh kelamaan. Hah? Kenapa? Tapi bukan saya langsung bertemu dengan orang itu temannya suami dia ngomong gitu. Oh nggak bisa. Kalau makan itu kelamaan, katanya jadi bisa kebal. Hah? Kebal? Waduh, kegetan banget ya orang yang kayak dia mesti di prospek apa mesti di training nih. Seenggaknya bukan di training deh. Maksudnya mau dikasih lurusin deh ngomongannya. Masa makan gue makan itu makin lama makin bagus, masa lu makan itu makin hari makin kayaknya kebal, jadi udah nggak bisa suplemennya udah nggak bisa ini lagi di dalam tubuh kan kayaknya kita gregetan tuh gimana? Jadi gini Ci, aku jawab dulu nanti dibantu Lucy ya. Aku jawab gini loh Ci, karena dia kebalnya tuh bagaimana? Mungkin kalau dia biasanya biasanya sakit-sakitan, sekarang nggak sakit. Ya berarti dia udah sehat gitu loh.
nggak kebalnya tuh gimana kebalnya itu? Debus. Nah, ya kan mungkin dulu dia sakit-sakitan, sekarang udah nggak sakit, berarti dia udah sehat kan gitu, Ci. Nah, enggak, dia bilang kebalnya tuh jadi kayaknya udah nggak ngefek lagi, dia bilang begitu, kan bikin gergetan kita dengernya kan. Masa produk ini begini bagus, dia bilang udah nggak ada ininya lagi, kan? Pertama kitanya Justru jangan gimana nafsu, jangan emosi. Tenang Suatu aja. saat kayaknya kalau ketemu pasti saya akan maksudnya ngomong sedikit deh bahwa ini gini. Ngomongnya gimana caranya? Nah, tanya dia maksudnya kebal itu maksudnya seperti apa? Apa iya makan terus jadi nggak ada efek lagi? Memang efeknya apel stem cell itu kan jaga kesehatan kita supaya nggak ngedrop, supaya nggak sakit kan. Jadi selama kita tidak jatuh sakit, berartinya apel stem cell itu masih berfungsi. Kecuali kita udah makan pun kita masih sakit-sakitan terus. Nah itu baru itu namanya nggak guna gitu. Nah terus kita bisa jelasin juga apel stem cell itu bahannya terbuat dari apa? Dari apel. Sekarang lo makan apel tiap hari jadi kebal nggak sama apel? Lo makan nasi setiap hari lo jadi kebal nggak sama nasi gitu? Tetap doyan. Nah, udah 60 tahun juga tetap aja makan nasi kan? Tonyo. Jadi santai aja, nggak usah emosi. Kalau emang nggak masuk dari produk, kita bisa masuk dari yang lain. Dan produk kita bukan cuma apel doang kok. Kita punya Olivia, kalau dia doyan makan ya. Olivia, kita punya Diabegard, kita punya serum rambut, kita punya serum muka. Oke, dia nggak peduli sama kesehatannya, kebal, nggak apa-apa deh, terserah. Tapi kan kalau muka jadi kenceng, nggak keriput-keriput, emang dia nggak mau. Gitu. Iya. Kan? Bisa ditawarin juga kan ke temannya, ke keluarganya. Itu kalau ke dianya dia merasa kebal, merasa nggak ada efek, belum tentu kan di adiknya, orang tuanya itu kebal semua. Jadi kita bisa tawarin, mungkin di kamu nggak ngerasa efek, di kamu nggak ada pengaruh, tapi siapa tahu kamu punya teman yang butuh kesehatan, atau kamu punya keluarga, atau punya siapa, itu mungkin bisa ditawarkan seperti itu. Iya, thank you, Dok. Tapi biasanya Dok, kalau dia merasa dia tidak ada efek, dia nggak mungkin nawarin ke orang Dok. Biasanya gitu. Iya. Biasanya aku cuma saudaranya mau beli. Malah saudaranya beli kayak dia bilang. Biasanya aku tanya nggak kebalnya apa, makanya tunggu jawabannya dia gitu loh. Kalau dia bilang biasanya aku minum kalau batuk minum apple cuma 1 saset sembuh. Sekarang misalnya minum 1 saset kagak sembuh, ya mungkin batuk kamu lebih parah dari kemarin gitu loh. Jadi nggak bisa cuma 1 saset, mesti 4 saset seperti itu biasanya sih. Mungkin kamu sudah bertambah tua, jadi dosisnya perlu lebih. Metabolismenya udah lambat gitu loh, kan seperti itu. Nah mungkin ada lagi penyakit lain, nah makanya kan kita harus tahu Ci Natalia, dia nggak kebalnya tuh apa gitu loh, ya kan? Case-nya apa? Siapa tahu penyakitnya banyak. Mungkin dulu dia cuma jerawat, dia minum apple dia oke. Tapi sekarang dia banyak penyakit gitu loh. Minumnya juga sama cuma 1. Ya belum tentu. Penyakitnya ada 6, dia cuma minum 1. Ya jelas bukannya kebal, tapi ya jelas nggak bisa ngatasin Ci gitu loh. Rumah satu rumah rusak, cuma dikasih cat 1 kaleng suruh beresin ya nggak bisa Ci gitu loh. Gitu Ci ngomongnya. Penyakit kamu apa? Semangat gitu. Mak Erna. Dan juga kan ketemuin sama Erna aja Ci, ketemuin sama Erna. Oh ya kasih ke Erna aja udah. Kasih ke Erna aja Ci, gampang. Kasih ke aku. Nah gini, saya tanyain ya sama yang Aki, nggak kebalnya kenapa? Kamu coba deh ketemu sama dia bicara gitu. Maka aku kulitin Ci. Oh dulu Cierna terkenal kalau prospek bawa golok. Sekarang mau ngulitin. Istilahnya. Berarti bukan Mbah Testi ya, Mbah Golok ya. Ini yang member baru bisa shock nih. Mana Pak Furtan ya. Pak Furtan mau nanya silakan ya. Terus Sasa juga baru nih. Sasa anaknya Pak Andri, Cia. Ini udah generasi kedua, luar biasa Pak Andri bawa anak. Keren. Monggo Sasa mau nanya apa? Yang lain juga boleh nih nanya. Pak Furtan mau nanya, Pak Furtan? Luar biasa sih. Cuman gua agak kurang konsen karena tadi teman saya kebetulan lagi ada yang kena COVID tuh.
Jadi saya langsung discuss sama upline saya, Bu Linda. Iya, tadi udah. ASC Biomal Bioinflavia. Yes. Iya, tadi udah diarahkan. Jadi saya langsung chatting sama orangnya dulu supaya. Langsung minumnya banyak ya. Langsung minumnya banyak ya Pak. Jangan satu-satu ya. Benar. Saya nggak COVID aja. Tapi saya masih tetap ikutin, ada 16 slide tadi itu. Oke, good. Yang diperlukan sebagai modal kita untuk sharing. Oh, ini kali yang si Linda minta Gojek ini ya? Ya, Linda juga barusan minta data. Ini dia minta di Gojekin WA. Daerah mana? Bentar. Jalan Kembangwangi, Puri Indah. Oh, bukan. Barat itu siapa yang di barat lebih dekat? Puri Indah ya, Pak ya? Iya, benar. Koyung. Ya, Koyung paling dekat. Koyung Paling di Danau. Paling kalau ngomong ke barangnya kalau ada di tempat siapa mungkin saya bisa ambil dulu untuk langsung di tempat saya mah ready Pak. Di tempat saya banyak. Jauh tapi aku juga ada ready. Pak Furton di mana? Saya di Gading Serpong sih. Oh, barat. Ya udah ke Koyung lah paling dekat. Gading Serpong loh, Lus. Bisa pinjam di Meti sebetulnya. Kan ke Puri. Kan barangku ada di kamu habis sih. Puri itu paling dekat ke mana? Di aku ada 2 apple, ada 2 biomite kalau mau dipakai dulu. Iya, 2 apple, 2 biomal untuk emergency is okay. 2 apple, 2 biomal sama Inflavia, Ci. Ada nggak? Sisanya besok. Besok pakai CMD aja. Ya, sisanya nanti gitu loh. Yang penting kan nggak mungkin 1 hari habis segitu gitu loh. Sekarang saya juga kena COVID belum hari ini. Siapa? Kabarin saya. Saya punya papi mami. Astaga. Pak, Dokter Chris di mana papi maminya? Itu di Tangerang. Tapi nggak apa-apa kok. Udah kirim kok. Kemarin udah kirim apel. Udah. Hari ini kok. Papi maminya diminumin terus nggak sih, Dok? Diminumin terus. Cuman kemarin itu sempat off biasa kan. Mami begitu kan. Jangan. Mamiku tak marahin, nggak boleh off. Iya, makanya. Jadi susahnya di rumah itu kan ada Koko kan. Koko juga ya begitu sih, udah ngasih tahu cuman masih bebel mami gitu. Jadi ya udah positif, cuman oke kok kondisinya. Jadi dari kemarin memang udah dikasih apel sama Biomat kan, karena kan kondisi kemarin udah nggak enak sebenarnya, udah flu, udah nggak enak badan, itu udah masuk. Cuman hari ini baru coba tes ternyata positif. Tapi ya langsung ditambahin dosisnya. Kemarin kan dosisnya kita tambahin pemakaiannya. Iya. Ya, semoga cepat sembuh. Teman-teman tetap jangan lengah ya. Jangan lengah. Ini aku kena sepupu seangkatan aku, teman dekat juga, member BioGreen juga. Untungnya dia meskipun lagi off kemarin, sempat off pakai BioGreen-nya, dia orangnya nggak pelit investasi kesehatannya. Jadi tiap kali kasih tahu, Ci, ada produk baru ini, coba, ada produk baru ini, coba gitu sekalian, ada apelnya apa. Nah, kemarin dia buka toko karyawannya kena. Udah setoko itu kena semua. Karyawan 6 sama si Cici yang punya toko kena juga. Makanya karyawanku aku kasih apple sama Biomal nggak boleh bolong tiap hari. Soalnya kan kalau ada apa-apa kan yang bonyok juga aku Lus gitu. Bukan jaminan nggak kena ya buat yang member baru-baru. Iya tahu, tapi at least lebih ada penangkalnya lah gitu loh. Kalaupun sampai kena, sampai kemasukan virusnya itu paling OTG atau gejala ringan. Di kita biasanya begitu. Ya, lebih cepat. Cepat pulih. Iya. Nggak sampai gejala sedang dan berat. Nggak ada demam, nggak ada apa gitu ya kan. Benar. Yang jelas nggak sampai sesak nafas. Sebelumnya sih kami kasih Avigan sih. Soalnya yang di kantor saya kalau ada yang kena langsung dikasih Avigan, itu cepet. Cuma lumayan mahal, 6 jutaan. Udah ganti aja pakai apel aja Pak Furton. Itu kita punya ada satu kita dapat 12 dus. Ya, itu kita punya upline ya Pak Furton. Dia itu yang satu, dia itu anaknya itu rajin jaga kesehatan dengan produk BioGreen. Nah, kalau keluarganya, jadi istrinya, anak-anaknya nggak gitu rutin. Nah, mereka pada kena ya, 10 orang kena, dia yang jagain loh, dia yang jagain 10 orang COVID, tapi dia nggak kena COVID loh Pak. Karena dia jaga badannya itu dengan apple sama Biomile gitu loh. Sama kayak kasusnya, sama kayak kasusnya pegawainya Linda. Satu ruangan itu 3 orang isinya, satu kantor 3 orang. Yang satu rajin minum apple sama Biomile, yang 2 enggak. Akhirnya yang 2 ini kena.
itu satu ruangan, yang satu ini yang rajin nggak kena loh. Padahal temennya 2 kena gitu. Seperti itu. Jadi karena jaga. memang COVID ini sebenarnya ngincar antibody yang ngedrop sebenarnya. Iya. Jadi kalau antioksidan kita tinggi, harusnya sih enggak. Iya. Sebulan yang lalu saya juga sepedaan sama satu orang, pas kebetulan dia juga kena COVID sih. Jadi biasalah habis sepedaan kan nongkrong, makan bakmi gitu. Ya itu tuh ada yang sepedaan tuh di situ Pak Jamin tuh. Iya. Di jembatan tuh Itu Pak pas Jamin. depan-depanan saya itu. Itu udah worry aja kan, langsung pergi tes swab semua, ternyata aman sih. Jadi satu-satunya ya dia kita kena. Jangan pelit sama. Kalau pakai Biogreen paling 3 juta buat 10 hari. Iya. Ya. Biasanya sih 3 juta itu bisa negatif. Kebanyakan udah negatif. Kita testimoni udah banyak kok. Kan tergantung kondisi. Ya, 3 juta kan satu paket itu. Nah itu contohnya si Linda aja tiap hari juga ketemu orang itu Linda itu. Ya kan, aku suruh geber terus Apple sama Biomal. Padahal mami papi udah vaksin loh, ini vaksin kedua malah jebol. Jadi jaga kesehatan aja deh. Setelah vaksin itu, Dok. Setelah vaksin kedua. Vaksin pertama udah CA, setelah vaksin kedua drop. Malah habis vaksin kedua malah ngedrop jadinya. Malah drop dan jadi positif. Nggak usah vaksin, Biomal aja. Ya sebenarnya vaksin itu nggak jaminan kan? Iya betul. Cuman kan kita nggak ada surat, nggak bisa keluar negeri kalau nggak ada vaksin. Iya. Itu sih yang kita perlukan cuma itu doang. Betul, aku juga nyari vaksin. Ada nggak yang umur 60 belum vaksin? Ayo aku anterin. Iya tuh. Siapa yang udah 60? Siapa umur 60 belum vaksin? Udah, aku udah vaksin, aku udah 2 kali. Aku nyari yang belum vaksin nih, biar bisa ikutan. Border luar negeri udah dibuka, malah vaksin. Bu Hanim. Tetap Ci, kalau ke Cina itu harus vaksinnya, udah harus vaksin dari sininya dan vaksinnya harus vaksin Cina punya. Waduh. Kalau Sinovac Cina kan ya Lus ya? Iya. Sinovac Cina ya? Tapi kalau Cici mau ke negara lain, kalau ke negara lain misalnya kayak Eropa mungkin syaratnya beda, Ci. Mungkin harus Pfizer loh. Pfizer terus ganti lagi aku. Vaksin lagi, tubles lagi. Jadi kita vaksin segala macam merek negara gitu. Itu buat bisnis. Ada Singapura, Eropa ada, Amerika ada, Cina ada. Wes, udah sampai ke vaksin ini kayaknya. Masih ada pertanyaan nggak nih yang member-member baru? Ya udah kita kasih aja Apple sama Biomal ini dari segala negara ada di sini. Gitu. Bukan vaksin tapi. Kita foto-foto dulu yuk teman-teman yuk. Oke. Mau foto. Mau dong, Bu Dewi mana Bu Dewi? Oh, dia panggil tuh. Pak Agung mana Pak Agung? Bu Tina, Zimri, Cieni, Selvi, Sasa, Juve. Hati-hati Bung, lagi jalan ya. Oh, mana dia? Udah sampai rumah. Oh, sip. Kok nggak nyala ya? Nah, Bu Tina nggak nyala tuh. 1, 2, smart. Udah fotonya. Baru nyala. Thank you Lucy. Thank you semuanya. Thank you Lucy. Thank you Lucy. Bye.